Chapter 263 One Stroke to Kill the Whole Audience. Mereka semua saling memandang, meskipun keluarga sangat marah dan sombong. Mereka takut dengan julukannya naga iblis, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Skymaster mendalam yang memimpin pertempuran keluarga di atas panggung merenung sedikit, memandang Zuo Fan dan ragu-ragu dan berkata, ini sepertinya rusak. Tidak ada yang tidak cocok. Secara teratur, selama kamu cukup kuat, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Zuo Fan mengangkat pipinya yang arogan, memberi orang dorongan untuk menoleh. Kijia dan berkata, selain itu, aku pikir Patriark 7 keluarga juga ingin tahu dengan cepat siapa lawan yang bertarung dengan mereka. Sombong, berani menjadi lawan 7 keluarga. Begitu pernyataan ini keluar, segera menarik penghinaan banyak keluarga. Tetapi hanya Yuxia Kijia yang telah berurusan dengan Zuo Fan yang mengerti bahwa anak ini memang memenuhi syarat. Perlahan berdiri, Kaisar Zentian Long Huangpu Qingtian maju selangkah, dengan dingin melihat ke bawah ke panggung. Semua orang terkejut, menyaksikan perilaku aneh putra sulung Kaisar, semuanya tidak diketahui. Namun tak lama kemudian, sebuah berita heboh yang membuat semua orang iri, terdengar jelas di telinga mereka, sehingga mereka hampir terkena serangan jantung oleh berita tersebut. Sesuai dengan keinginannya, dan mengulurkan tangannya dan melingkari penonton, Huangpu Qingtian tampak tenang dan memandang semua orang yang hadir. Aku menyatakan bahwa siapapun yang dapat mengambil kepala Zuo Fan, keluarganya telah melindungi dunia dari gerbang kaisar kita. Desis. Tiba-tiba, seluruh penonton membuat suara AC, dan kemudian ada keheningan yang mematikan. Orang-orang sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Huangpu Qingtian sekarang, dan mereka sepertinya tidak percaya bahwa itu benar. Neneknya, ini hanya kue di langit. Ambil saja kepala seseorang, dan kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran tragis terakhir dari berbagai aliran pemikiran. Dan kamu dapat dengan mudah menjadi keluarga kaisar yang berafiliasi, seperti mimpi. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa mimpi ini bukanlah mimpi yang indah, melainkan mimpi buruk yang jatuh ke dalam jurang neraka. Itu hanya di depan keserakahan dan ketenaran, semua orang ditutup matanya, sepasang mata berkedip dengan keinginan, menatap sosok Zuo Fan di atas panggung dengan cermat. Dan bahkan serigala lapar muncul. Lu Mang hanya menunggu Skymaster mendalam yang memimpin pertempuran klan. Segera setelah dia mulai, dia semua bergegas untuk memakan sepotong besar lemak ini. Tetapi mereka tidak mau berpikir, apakah sepotong kue gratis yang begitu besar yang diletakkan di depan mereka akan memudahkan mereka untuk makan? Lagi pula, apakah julukan Zuo Fan dari naga iblis yang melonjak, yang setenar 6 naga dan 1 burung phoenix, untuk bersenang-senang? Tuan Huangpu, jika kamu melakukan ini, kamu akan membunuh banyak orang. Zuo Fan dengan santai mematahkan jarinya dan berbalik untuk melihat tribun tanpa terburu-buru. Huangpu Qingtian di atas menunjukkan senyum jahat. Juga menunjukkan senyum aneh. Mata Huangpu Qingtian sangat indah, dan dia dengan tenang berkata, bukankah ini yang kamu inginkan? Suara itu jatuh, mereka berdua lagi melihat satu sama lain, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Itu benar, yang diinginkan Zuo Fan adalah pertempuran sensasional untuk menetapkan posisi keluarga Luo dan 7 keluarga. Secara alami, semakin banyak orang yang datang untuk mati, semakin baik,
adapun Huang Pu Qingtian, dia tidak melakukannya. Aku pikir kantung anggur dan kantong beras kelas 2 dan 3 ini dapat membunuh Zuo Fan, lawan yang harus dia perhatikan. Dengan melakukan ini, dia ingin menggunakan orang-orang ini untuk menjelajahi dasar Zuo Fan untuk melihat apa yang tidak bisa dia gunakan. Kedua belah pihak sepenuhnya memahami pikiran satu sama lain, tetapi masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, keduanya adalah pemenang. Satu-satunya pecundang adalah keluarga besar yang terpesona oleh manfaat dan bergegas maju untuk mati. Para pejabat senior Yuxia Qijia juga melihat melalui titik ini. Melihat kedua orang itu tertawa, mereka semua bersama-sama. Kedua orang ini adalah pahlawan yang kejam dan ganas, dan mereka adalah hal yang hebat. Kali ini 100 aliran pemikiran bersaing, pemenang akan lahir dari dua orang ini. Tetapi gunung tidak dapat menampung dua harimau, dua orang ini telah menjadi api, dan perlu untuk membuat istirahat di sini. Jika tidak dapat dihancurkan saat ini, dunia di masa depan pasti akan menjadi tanah penaklukan bagi kedua orang ini. Saling memandang, mata masing-masing dari 7 keluarga bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Mereka semua memahami bahwa dengan bersaingnya 100 aliran pemikiran sebagai peluang, sekitar kedatangan dua pemuda seperti monster, Huang Pu Qingtian dan Zuo Fan, keluarga ketujuh, yang dulunya berada dalam formasi terpisah, telah benar-benar terbagi menjadi dua faksi. Penyatuan 7 keluarga tidak terbendung, hanya tergantung pada siapa yang terakhir tertawa. Tetapi pada titik ini, hanya 7 keluarga tingkat tinggi yang dapat melihatnya, tetapi keluarga lemah itu masih berjuang untuk beberapa keuntungan kecil. Tiang Xuan kuat yang memimpin pertempuran keluarga mengerang beberapa saat melihat bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dia sedikit mengangguk, menginjak kakinya, dan terbang tinggi. Hanya saja kata-katanya yang mengangkat semua orang, tetapi tiba-tiba jatuh. Pertempuran terakhir keluarga Luo, pertempuran terakhir, mulai mengaum. Seperti lolongan kegembiraan dari binatang buas, semua keluarga yang hadir tidak bisa menahan diri untuk bergegas menuju Zuo Fan di atas panggung. Beberapa orang yang tidak bersalah yang bukan peserta perang, tetapi hanya menonton pertempuran di tribun, tampak bersemangat dan bersemangat saat ini. Lagi pula, ini adalah kepala, dan itu bisa ditukar dengan masa depan generasi anak cucu. Bagaimana tidak membiarkan orang mencoba yang terbaik? Mungkin kamu cukup beruntung untuk mengambil kebocoran. Tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Oleh karena itu, begitu suara awal pertarungan jatuh, kami melihat orang banyak bergegas ke panggung seperti ombak. Melihat itu, ada ribuan orang, termasuk yang kuat di Sky Profound Bond alam penempaan. 10.000 orang yang berada di atas panggung benar-benar tercengang saat ini. Penggemar Zuo ini jelas merupakan lawan mereka, tetapi kali ini, sekelompok perampok muncul. Bagaimana mereka dapat dengan mudah mendapatkan kepalanya untuk menerima hadiah? Untungnya, mereka dekat dengan Zuo Fan, jadi mereka bergegas lebih dulu. Namun, sebelum mereka bisa mendekati tubuhnya, cahaya biru di mata Zuo Fan berkedip dan menghilang, dan 20-puluhan ribu pembangkit tenaga listrik berhenti bergerak dalam sekejap. Tetapi orang-orang di belakang tidak tahu, mereka masih bergegas ke masa lalu, menjatuhkan mereka dan menginjak kaki mereka. Dan kemudian dengan gembira melambaikan tangan besi mereka dan mengenai Tianling Gai Zuo Fan. Tiba-tiba, gelombang ribuan orang menenggelamkan Zuo Fan di dalam, dan dalam sekejap mata tidak ada sosok yang terlihat. Sue Ningxiang melihat ke sana,
dan dia khawatir saudara Zuo akan baik-baik saja? Tidak, anak itu selalu memiliki kehidupan yang besar, dan bahkan keluarga ketujuh tidak bisa pindahkan dia. Belum lagi karakter sampah ini. Xie Tianyang melambaikan tangannya, lega Ninger, tetapi alisnya sedikit mengernyit, dan dia sedikit bingung. Tapi apakah ribuan orang ini berkumpul? Apakah ada terlalu banyak dalam jumlah? Bahkan kemudian, tidak peduli seberapa baik anak itu, dia dapat dikonsumsi sampai mati. Mengapa dia tidak melakukannya untuk menghilangkan sebagian darinya? Jie. Bahkan jika dia kuat, akan sulit untuk mengepalkannya di depan begitu banyak orang. Keempat tangan musuh sudah mati. Pada saat ini, senyum jahat tiba-tiba muncul. Semua orang menoleh untuk melihat, tetapi mereka melihat pria yang bukan manusia atau hantu, menyeringai dan mengeluarkan suara. Namun, sayang sekali bahwa kami sudah menjadi keluarga terafiliasi dari Nethergu, dan kita tidak bisa melakukannya lagi. Masuki gerbang kaisar, atau kamu akan menyinggung Nethergu. Jika tidak, kami juga ingin mencoba keberuntungan kami. Yah, itu benar. Ketika Patriark Dong keluarga mendengarnya, dia mengangguk sedikit sambil mencubit janggutnya. Dong Waner mengerutkan kening dan memberinya tatapan galak. Patriark Dong dengan enggan menggelengkan kepalanya, menoleh dan melirik ke kerumunan, dan menghela nafas, meskipun tidak baik untuk mengatakan itu, tetapi ini adalah kebenaran. Umpan yang dilemparkan oleh gerbang kaisar begitu menggoda bahwa itu terlalu menggoda. Biarkan semua orang berjuang untuk hidup mereka untuk menangkapnya. Mungkin ketika anak ini mengucapkan kata-kata liarnya, dia tidak berharap begitu banyak orang akan berani menantangnya. Petik 2. Oh, bahkan jika dia benar-benar mati sekarang, aku hanya bisa menyalahkannya karena terlalu sombong. Patriark Dong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Schrödinger dan Sue Wanlong juga menghela nafas dan mengangguk. Melihat adegan ini, Sue Ningxiang dan Dong Xiaowan khawatir untuk sementara waktu, dan Dong Tianba dan Sue bersaudara juga mengerutkan kening. Hanya Xie Tianyang yang mencibir di dalam hatinya dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Gila, iya, dia gila. Tapi, sudahkah kamu melihat kehati-hatiannya? Bagaimana orang yang sombong bisa kelelahan dan bermain dengan hantu 7 tahun di antara tepuk tangan? Jadi Xie Tianyang tidak khawatir Zuo Fan akan terbalik di selokan. Karena dia tahu bahwa Zuo Fan adalah orang gila di luar dan orang yang baik di dalam, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak diizinkan. Telepon. Tiba-tiba, angin puyuh yang tak terlihat menyapu bagian tengah panggung seni bela diri dan menyapu seluruh bidang seni bela diri. Huangpu Tianyuan tertiup oleh badai yang tak terlihat, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kulitnya berangsur-angsur tenggelam. Dan para master yang dengan putus asa melonjak di panggung seni bela diri tiba-tiba kehilangan pandangan, benar-benar menghentikan gerakan mereka, menabrak tanah dan jatuh ke tanah. Untuk sementara, semua orang tampak kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan jatuh satu persatu, tetapi wajah mereka masih kaku dengan ekspresi fanatik itu. Tiba-tiba, orang-orang yang bergegas berhenti, dan akhirnya menemukan sesuatu yang salah, dan menatap dengan cermat ke tengah panggung Yanwu. Zuo Fan perlahan-lahan mendorong pria besar di depannya, dan pria besar itu segera jatuh ke tanah, diam-diam. Jadi Zuo Fan menginjak tubuhnya dan berjalan ke depan. Lingkungannya penuh dengan tubuh yang jatuh, menutupi seluruh panggung seni bela diri. Tapi dia tidak keberatan, menginjak daging mereka selangkah demi selangkah dan berjalan maju. Seperti raja, menginjak mayat musuh, menginjak tahta.
Melihat ini, Sue Ningxiang dan Dong Xiaowan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Master keluarga Dong dan Scroding Tian terkejut, dan hati mereka penuh kejutan. Ini ada apa? Hei, apa yang terjadi pada mereka? Di hadapan pemandangan yang begitu aneh, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan bertanya. Tapi Zuo Fan mengabaikannya, hanya melirik semua yang hadir, mengaitkan jari-jarinya, mengungkapkan senyum aneh, dan bergumam, ada kurang dari 1000, aku ingin kepalaku. Ayo pergi bersama. Dengan gerutuan, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Dihadapkan dengan adegan jahat seperti itu, ribuan orang jatuh di atas panggung dalam sekejap, dan Zuo Fan masih santai. Hidup, tetapi tidak tahu apa itu terus. Di mana mereka bisa berani melangkah lebih jauh? Kekuatan supernatural, niat untuk membunuh. Kelopak mata Huang Pu Qingtian sedikit berkedip, dan dia meraung dengan suara rendah. Meskipun suaranya rendah, pada saat hening ini, itu langsung dan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang yang hadir. Dalam sekejap, semua orang memandang Zuo Fan dengan heran, penuh warna yang luar biasa. Pembunuhan pikiran. Bukankah itu kekuatan magis penguasa para dewa? Mengapa anak ini hanya memiliki basis kultivasi alam penempaan tulang, tetapi dia dapat mengembangkan kekuatan gaib seperti itu? Tiba-tiba, orang-orang menatap mata Zuo Fan dengan lebih ketakutan. Tak heran jika banyak orang yang begitu mudah kehilangan nafas dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ternyata orang yang ingin mereka bunuh adalah monster yang sebanding dengan penguasa para dewa. Chapter 264 Tyrant. Semua 7 orang tingkat tinggi terkejut. Kekuatan Zuo Fan jelas telah melampaui imajinasi mereka terlalu banyak. Awalnya mereka mengira Zuo Fan hanyalah penghalus tubuh sesat, tidak peduli seberapa kuat dia, itu ada di tulang berlian dan besi itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka telah melangkah di Sky Profound Realm sejak lama. Dan kekuatan supernatural yang langsung menuju ke Divine Illumination Realm meninggalkan mereka semua jauh di belakang. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang duduk di sini, yang disebut tingkat tinggi dari 7 keluarga, dapat menyentuh sisi Shen Zhaojing. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa malu, pipi mereka memerah. Apa yang terjadi dengan generasi muda sekarang? Satu lebih sesat, mereka adalah orang tua di usia Zuo Fan, apalagi para dewa. Sudah merupakan hal yang luar biasa untuk menembus realem langit mendalam. Tapi sekarang, banyak air mata. Gelombang belakang sungai Yangtze mendorong gelombang depan dan menembak mati gelombang depan di pantai. Tak berdaya, tak berdaya. Orang-orang tua melihat sosok heroik Zuo Fan di panggung seni bela diri, tetapi mereka semua meneteskan air mata, dan tiba-tiba merasa bahwa mereka berusia ratusan tahun. Perubahan hidup perasaan itu datang. Huang Pu Qingtian mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia baru saja di depan Zuo Fan kemarin, dia menggunakan pikirannya untuk membunuh dan pamer, berpikir bahwa dia dikejutkan oleh Zuo Fan. Tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa Zuo Fan juga dapat menggunakan kekuatan magis ini, dan keterkejutannya kemarin berubah menjadi lelucon seperti badut. Awalnya, jika dia menggunakan trik ini pada orang lain, dia pasti akan menakut-nakuti mereka untuk buang air kecil, dan sosoknya akan langsung tumbuh lebih tinggi. Namun, Zuo Fan akan melakukannya juga. Hal ini merugikan diri sendiri. Sebaliknya, itu membuat orang memiliki arti membuat kapak. Memaksa Grid jatuh dari puncak gunung ke dasar lembah dalam sekejap, jatuh banyak.
Memikirkannya sekarang, Huang Pu Qingtian bahkan tidak menyadari bahwa dia bertindak seperti kekuatan kedua kemarin. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Zuo Fan memanfaatkan situasi untuk menambah bahan bakar ke api. Menghadap ke arah Huang Pu Qingtian, dia mengangkat tangannya dan mengangkat jari tengah. Alisnya sedikit terangkat, meskipun tidak ada suara, tetapi bentuk mulutnya bulat dan bulat. Siapapun bisa melihatnya. Bodoh. Pupil mata tiba-tiba menyusut, mata Huang Pu Qingtian sepertinya terbakar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru, dan sekarang dia melawan Zuo Fan. Tapi setelah Leng Wuchang dengan ringan menepuk pundaknya, dia dengan paksa menahannya. Zuo Fan memiliki banyak cara untuk menghadapi karakter kelas 2 dan 3 ini, tetapi dia memilih untuk membunuh orang dengan niat. Kekuatan supernatural yang baru saja disilaukan oleh Huang Pu Qingtian kemarin jelas di depan semua orang. Tampar dia di wajah, bagaimana dia bisa tahu? Namun, dia masih bertahan, karena dia tahu itu bukan waktu terbaik untuk memulai. Hantu tua beracun, pernahkah kamu melihat masa ketika orang tua itu begitu janggal? Entah kapan, Gunung Yuyu di lembah Nether berlari ke area istana Raja Obat dan menatap Yan Bangui. Perlahan menggelengkan kepalanya, Yan Bangui berkata dengan sungguh-sungguh, dalam gambarku, tidak pernah ada satupun. Aku juga, tapi anak ini memang layak menjadi lawan marah Tuan Muda. Dia terkekeh dan mengangguk, tetapi segera, Yu Yusan menghela nafas tak berdaya. Tampaknya 7 pertempuran menentukan yang mengelilingi 6 naga dan 1 Phoenix telah menjadi naga kaisar yang gemetar dan naga iblis yang melonjak. Kami berdua sedang bertarung di sela-sela dan kita hanya bisa mengibarkan bendera dan berteriak, seperti pengikut. Dahulu kala, kita menjadi sangat tidak berguna, mendesah. Alice tidak bisa menahan untuk tidak bergerak. Yan setengah hantu teringat bahwa ketika Zuo Fan tiba-tiba muncul di depannya kemarin, gemetar dan rasa ketidakberdayaannya yang dalam, dengan enggan. Menggertakkan giginya dengan erat. Kapan reputasi 6 naga dan 1 Phoenix mereka begitu menghina? Pada saat ini, Bogong Yan, penguasa istana Raja Obat, perlahan-lahan menoleh dan melirik mereka. Wajahnya cukup tenang, dan dia dengan samar berkata, kalian berdua tidak perlu sombong sekali. Kali ini aku berurusan dengan monster kecil ini. Rencananya, akan ada saatnya kalian berdua akan berkontribusi. Tanpa sadar, tubuh bergetar, dan mata keduanya mereka menyala, dan mereka tampaknya memiliki semangat juang lagi. Iya, selama kita menyusun strategi dan bekerja sama, kita pasti bisa membunuh anak ini. Yan Fu juga menyeringai dari samping, dengan kebencian yang tak terlupakan di matanya. Namun, mereka berdua tidak berkomitmen tentang hal ini, dan Yu Yusan bahkan menunjukkan senyum menghina, kami? Hehehe. Seberapa baik kamu dapat berdiri berdampingan dengan 6 naga kami, mengatakan kami? Begitu komentar ini keluar, Yan Bangui mengangkat kepalanya dan tertawa. Bahkan Yan Bogong tersenyum bodoh, tetapi dia tidak bermaksud membelanya. Tanpa sadar marah, Yan Fu mengertakkan gigi dan gatal karena kebencian, tetapi tidak mungkin. Sejak obat tangan beracun milik tuannya Wang Yansong terbunuh, dia benar-benar kehilangan dukungannya di istana Raja Obat. Meskipun alkimia masih yang terbaik di antara generasi muda di istana Raja Pengobatan, keterampilan beracun untuk mengukur efektivitas pertempuran jauh lebih buruk daripada Yan Bangui ini. Jadi dia tidak dianggap serius. Mau tidak mau ini membuatnya semakin membenci Zuo Fan, karena Zuo Fan membunuh gurunya dan menghancurkan hidupnya. Di sisi lain,
Setelah melihat kekuatan sesat Zuofan, keluarga yang sebelumnya sangat terpesona oleh manfaatnya tiba-tiba terbangun, mundur satu demi satu, dan tidak pernah berani bergerak maju. Penatua Tiang Xuan yang memimpin pertempuran keluarga jatuh di panggung seni bela diri, menyaksikan tumpukan mayat di tanah, mengagumi anti-langit Zuofan, tetapi menghela nafas. Selama ribuan tahun, ratusan aliran pemikiran telah bersaing, dan tidak pernah ada satu pilihan pun untuk pertempuran keluarga. Begitu banyak orang telah meninggal. Namun, meskipun hatinya sedih, dia tidak simpatik. Kematian mereka sepenuhnya diambil oleh kepentingan mereka dan berdiri di atas panggung ini. Untuk mendapatkan manfaat tanpa akhir itu, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karena itu, jangan salahkan orang lain jika kamu mati. Kali ini keluarga terpilih, pemenangnya adalah keluarga Luo di kota. Pria tua itu menunjuk Zuofan dan mengumumkan dengan keras. Suara itu bergema di telinga semua orang, tetapi tidak ada tepuk tangan. Karena kali ini lawan Zuofan bisa dikatakan seluruh keluarga, termasuk penonton di sini. Bagaimana bisa ada alasan untuk bertepuk tangan dan bersorak untuk kemenangan musuh? Selain itu, melihat mayat di tanah, orang hanya memiliki rasa sakit di hati mereka. Zuofan menginjak tubuh kerabat tersayang mereka dan melangkah ke medan perang terakhir. Bagaimana mereka bisa berpikiran untuk merayakannya? Di hatiku, hanya ada kebencian yang tak ada habisnya. Namun, Zuofan tidak keberatan. Setelah semuanya selesai, dia tidak ingin orang-orang menyanyikan pujian untuknya. Dia hanya membutuhkan orang untuk takut padanya dan mematuhinya. Laopang, tolong beri aku daftar keluarga orang-orang ini yang tergeletak di tanah, dan aku akan mengunjungi mereka satu persatu setelah itu. Zuofan menunjuk ke mayat-mayat di seluruh lantai dan melihat menuju pemimpin Pang. Laopang mengangguk dan menundukkan kepalanya. Kerumunan di sekitar penonton semua tampak sedih dan marah, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka, dan tiba-tiba berteriak dengan sangat ramah, "Zuofan, kami tidak ingin kamu menangis dan menangis. Menangis tikus untuk memalsukan belas kasihan. Kamu membunuh begitu banyak orang hari ini. Tidak perlu memaafkan satu persatu untuk menebus dosa-dosa kamu. Kami tidak akan mengampuni kamu." Petik 2. Mendengar ini, semua orang mengangguk bersama, mata penuh dari kebencian. Belasungkawa, penebusan, alisnya sedikit terangkat, dan Zuofan terkekeh seolah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Hehehe. Apakah kamu ingin terlalu banyak? Aku, Zuofan, membunuh seseorang. Kapan aku menyesalinya? Belum lagi, aku memberi kamu sekelompok semut ini belasungkawa dan penebusan." Petik 2. Aku dapat memberitahu kamu dengan jujur. Baru saja kamu bergegas berpikir satu persatu. Bunuh Lao Su. Lao Su ingat satu persatu. Lao Su menginginkan daftar ini, jadi dia akan pergi ke rumahmu satu persatu di masa depan dan menghapus kalian semua, agar tidak mengalami masalah dalam masa depan. Belasungkawa, pendamaian. Kamu telah melihat terlalu banyak cerita tentang pria dan wanita cantik berbakat. Ketika aku mengambil ini untuk menyerap saudara perempuanmu dan melarikan diri, naif. Petik 2. Tiba-tiba menarik napas. Semua orang menatap mata Zuofan, penuh ketakutan. Apakah gadis ini masih manusia? Apakah dia tidak bersalah sama sekali karena membunuh begitu banyak orang, dan dia ingin membunuh mereka semua? Untuk sementara, semua orang tampaknya telah melupakan kebencian mereka, tetapi khawatir tentang nasib masa depan mereka setiap saat. Atau cepat dan bergerak, bersembunyi di hutan,
jangan sampai kamu ditemukan oleh iblis ini. Memikirkannya seperti ini, wajah semua orang sudah diwarnai, dan tidak ada yang berani mengatakan kata balas dendam. Melihat semua ini dengan mata dingin, mulut Leng Wuchang sedikit melengkung, dan dia mengangguk sebagai penghargaan. Cara anak ini memang pintar. Dan balas dendam umat manusia hanya untuk bertahan hidup. Ketika kelangsungan hidup terancam secara langsung, kebencian akan melemah. Dengan cara ini, orang-orang ini hari ini mungkin akan kembali ke kampung halaman mereka dan bersiap untuk bersembunyi, dan tidak akan lagi menghalangi kontroversinya atas 100 aliran pemikiran. Tapi pendekatan anak ini seperti yang lengkap. Tiran, jarang menjadi populer. Mata Huang Putianyuan sedikit berkedip, dan dia berkata dengan samar. Tidak dapat tertawa, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa seorang tiran adalah seorang tiran hanya karena saat dia gagal, seseorang berani memanggilnya seorang tiran. Selama dia terus menang, dia akan menjadi raja abadi. Adapun perilakunya, tidak ada yang harus dijerat. Setidaknya tampaknya dia telah berhasil meninggalkan citra yang sangat dalam pada semua keluarga. Menyinggung keluarga Luo dan menyinggung keluarga ketujuh tidak berbeda, dan mereka semua akan membawa bencana. Lalu selain kita, siapa yang berani menargetkan keluarga Luo lagi? Mengambil napas dalam-dalam, Huang Putianyuan mengangguk mantap. Anak ini bukan hanya pahlawan, tetapi juga seorang kaisar. Lebih baik menyingkirkannya secepat mungkin. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Huang Putianyuan perlahan berdiri dan dia akan pergi. Semua orang di gerbang kaisar menemani mereka. 6 lainnya telah bertemu, dan setelah melirik Zuo Fan lagi, mereka juga berdiri dan pergi. Jika aku tinggal di sini sekarang, tidak ada informasi penting untuk dikumpulkan. Setidaknya, kekuatan magis Zuo Fan lainnya sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Pandangan sekilas ke 7 rumah, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Lalu dia berjalan menuju Sue Ningxiang dan Xie Tianyang, melambaikan tangannya dan tertawa, kebetulan sekali. Jadi kamu di sini juga berpartisipasilah dalam 100 aliran pemikiran ini. Namun, yang tidak diperhatikan Zuo Fan adalah bahwa pada saat ini, tubuh Leng Wuchang, yang telah pergi, tiba-tiba mandek, menoleh kelihat dia, matanya sedikit menyipit, seolah memikirkan sesuatu. Senyum aneh melintas di sudut mulutnya. Tuan, kelemahan anak itu, aku tampaknya sedikit menarik perhatian. Leng Wuchang mendatangi Huang Putianyuan lagi dan tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Murid-murid tidak merasa cerah. Huang Putianyuan mengangkat alisnya dan berkata, apakah Tuan Leng sudah tahu cara menyelesaikan kekuatan magis yang tiba-tiba hilang dari anak itu? Belum, itu mungkin seperti teleportasi luar angkasa, dan kamu perlu menjebaknya dengan metode formasi dan mengisolasinya. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Jika Zuo Fan mendengar pernyataan ini, dia akan terkejut dan mengagumi racun ketidakkekalan penglihatan. Ini adalah tahap pertama dari murid Dewa Kongming, kelemahan terbesar dari transposisi. Tapi, bagaimana kamu menjebaknya dalam formasi? Kelihayan dan kelicikannya berada di luar jangkauan semua orang. Huang Putianyuan menyipitkan alisnya dan berkata. Leng Wuchang sedikit mengangguk, dan Leng Wuchang menunjukkan senyum misterius. Ya, anak ini sama liciknya dengan rubah, bahkan aku hampir tidak bisa menipu dia. Tapi tidak peduli seberapa pintar orang, ada kalanya mereka tidak normal. Petik 2. Oh, tampaknya Tuan Leng telah membuat rencana yang baik. Dengan alis terangkat,
mata Huang Putianyuan bersinar dengan cahaya. Perlahan menganggukkan kepala, dan tersenyum dingin tanpa berkata apa-apa. Chapter 265 The Lost Door. Saudara Zuo, selamat atas keberhasilanmu memasuki pertempuran menentukan 100 sekolah. Melihat Zuo Fan mendekat, Sue Ningxiang tersenyum dan berkata dengan keras. Orang-orang tua, Skroding Tian dan Patriark Dong, bersatu dalam satu hati, melihat sosok Zuo Fan, sangat cemburu. Meskipun mereka sepenuhnya mengerti di dalam hati mereka, Zuo Fan tidak memiliki kebencian terhadap mereka. Namun, kekuatannya adalah ancaman terbesar. Melihat Zuo Fan di depan mereka, dalam satu pemikiran, membunuh ribuan orang, mereka seperti semut yang melihat raksasa, mereka hanya bisa melihat ke atas. Karena takut pihak lain akan menginjak mereka jika mereka tidak memperhatikan kematian, bagaimana bisa kamu tidak takut? Pada saat ini, meskipun wajah mereka masih memiliki senyum kaku, punggung mereka sudah tertutup keringat dingin. Seperti beberapa kelinci yang menggigil, menyaksikan harimau berjalan-jalan santai. Bahkan jika harimau tidak memiliki selera untuk memakannya, itu tidak dapat menahan rasa takut mereka dari lubuk hati mereka. Namun, Zuo Fan sendiri tidak menyadari betapa mengerikan keberadaan dia di hati orang lain sekarang. Dia masih memiliki senyum ramah dan mengangguk kepada orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir juga mengangguk kaku dan tersenyum malu. Kemudian, dia melihat Sue Ningxiang lagi, berdiri dan berkata, "Bukankah itu yang seharusnya? Aku tidak peduli dengan ampas sama sekali, bahkan jika kamu datang untuk beberapa ribu lagi." Bukan apa-apa, ini masalah besar. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tertawa dan berkeringat. Meskipun dia mengatakan harga dirinya, dia tidak mau berpikir, siapa itu? Bukankah mereka semua keluarga biasa seperti keluarga Sue dan keluarga Dong? Mereka adalah bajingan, jadi apa keluarga Sue dan keluarga Dong menjadi? Bukankah ini tipikal menunjuk biksu dan mengutuk pria botak? Tapi keluarga Sue Dong tidak bisa membantah apapun. Siapa yang membuat keluarga cukup kuat untuk mencubit mereka sampai mati hanya dengan satu jari? Mari kita tahan. Sambil menggertakkan gigi, kedua keluarga itu hanya bisa tertawa sepanjang waktu. Zuo Fan selalu dengan caranya sendiri, biasanya berurusan dengan tokoh-tokoh tingkat tinggi, dan dia tidak menyadari betapa kata-katanya menyakiti harga diri keluarga. Sue Ningxiang juga mengangguk dan tersenyum, naif, tapi tidak terlalu bijaksana. Tetapi segera, dia mengerutkan kening lagi, khawatir, kalau begitu. Saudara Zuo, apakah kamu benar-benar akan menghancurkan keluarga mereka? Mereka semua adalah kerabat yang sudah meninggal. Meskipun di arena seni bela diri, hidup atau mati, mereka turun. Bukankah apakah terlalu kejam untuk pergi dan membunuh pada tahap ini? Keluarga Sue kami hampir musnah sebelumnya, mengetahui keputusasaan dan ketakutan. Aku mohon, bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Ini. Zuo Fan terkejut dan mengerutkan kening. Ketika Skroding Tian tidak bisa melihatnya dengan benar, dia buru-buru memarahi, "Ninger, langkah Butler Zuo pasti berarti. Kamu tidak boleh bercanda dan merusak rencana Butler Zuo. Selain itu, seorang pria sulit untuk mengejar sepatah kata pun, apalagi Stuart Zuo. Masih satu generasi pahlawan, bagaimana kamu bisa?" Oke, tidak masalah. Namun, Sue Dingtian belum selesai mendidik cucu bayinya, Zuo Fan sudah mengangkat bahu, acuh tak acuh awalnya.
Aku hanya menakuti mereka dan mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggu tindakan aku. Karena tujuannya tercapai, mengapa aku harus melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal? Mungkinkah aku seperti itu, jenis Raja Iblis yang haus darah? Petik 2. Kamu tidak seperti kamu. Setiap orang memiliki senyum kaku di wajah mereka, menggelengkan kepala, tetapi ada ledakan fitnah di hati mereka. Jika kamu bukan iblis, dari mana datangnya ribuan mayat yang tergeletak di platform itu? Namun, Sue Ningxiang masih sangat senang, bahkan gembira. Merasa bahwa orang-orang ini akhirnya tidak akan lagi mati sia-sia. Saudara Zuo tidak perlu melakukan pembunuhan yang tidak masuk akal. Zuo Fan tersenyum sedikit dan menepuk kepala kecilnya dengan mengantuk. Jejak ketenangan yang langka muncul di wajah yang penuh sesak napas. Tapi Schrödinger benar-benar tercengang. Dia baru saja mencoba menemukan alasan yang tepat untuk perilaku brutal Zuo Fan, dan dia juga menegur cucunya untuk itu. Namun dalam sekejap mata, Zuo Fan menyetujui permintaan cucunya, yang malah membuatnya bodoh. Bagaimana ini membuatnya berdiri di depan junior di masa depan, dan kemana perginya wajah lamanya? Tapi melihat murid Zuo Fan yang acuh tak acuh, sepertinya hanya ada nyinyir di matanya. Dia menghela nafas tanpa daya. Jelas bahwa wajah lamanya sangat tidak berharga, jadi dia harus mundur. Hei, lepaskan tanganmu. Tidakkah kamu tahu apa artinya menjadi pria dan wanita? Tiba-tiba, ada suara renyah, dan Xie Tianyang melambaikan tangan dan meletakkan Zuo Fan di tangan di kepala Ning'er terlempar, ekspresi marah di wajahnya. Sebenarnya, dia sudah cemburu, tetapi ketika Zuo Fan menepuk kepala Ning'er, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Seolah melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Zuo Fan mengerang sebentar, menghembuskan napas, dan dengan enggan menarik tangannya. Pada saat ini, Luo Yunchang datang ke sini dengan murah hati dan berkata sambil tersenyum, "Ya, bagaimana tubuh gadis yang baik bisa disentuh dengan santai?" Kemudian lihat lagi Siang Sue Ningxiang mengangguk meminta maaf dan berkata, "Ning'er, tidak keberatan, kepala pelayan ini adalah orang yang vulgar. Aku harus memberikan teguran yang baik ketika aku kembali." Tidak, aku baik-baik saja. Luo Nona, jangan salahkan kakak Zuo. Sue Ningxiang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak bersalah. Dia tampaknya benar-benar berpikir bahwa wanita tertua ini memiliki kekuatan untuk menegur Zuo Fan, jadi dia buru-buru menengahi. Zuo Fan mengerutkan kening, dan entah bagaimana, sedikit lekas marah tiba-tiba muncul di hatinya. "Pelayan Zuo, ini daftarnya." Kali ini, Komandan Pang mendatanginya dan menyerahkan selembar kertas tisu. Zuo Fan mengambilnya dengan tangannya, langsung meremasnya menjadi bola dan membuangnya, dengan dingin berkata, "Tidak perlu." Komandan Pang terkejut, jadi tidak jelas mengapa ini pramugara lahir tiba-tiba sangat marah. Zuo Fan tidak tahu mengapa ini terjadi, dia hanya merasa bahwa ketika Xie Tianyang membuka tangannya, dia tiba-tiba merasakan kehilangan di hatinya. Kemudian kata-kata Luo Yunchang menusuk telinganya lagi. Sekarang dia depresi dan ingin mencari seseorang untuk curhat, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya sama sekali. Tiba-tiba, Zuo Fan berteriak, "Tunggu!" Semua orang terkejut, jadi mereka semua tidak dikenal. Tetapi dia melihat Zuo Fan menoleh dan melihat tidak jauh. Di sana, dia bahkan mengancam akan membunuh keluarga Sun Zuo Fan sebelumnya, tetapi saat ini dia akan menyelinap pergi. Faktanya, mereka berempat juga sangat tertekan. Aku pikir dalam 5 tahun terakhir,
Mereka telah berlatih keras dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Dengan kekuatan mereka saat ini, bertarung melawan Zuo Fan, bahkan jika mereka tidak menang, mereka semua bisa mati bersama. Tapi aku tidak mengharapkannya. Aku tidak berharap bahwa Zuo Fan, monster yang dibesarkan oleh penjahat yang mempesona, bahkan lebih sesat, dan telah mencapai keadaan pembunuhan yang disengaja yang mengerikan. Mereka berempat melanjutkan lagi, apalagi mati bersama Zuo Fan, mereka pada dasarnya ritme dibunuh oleh paku. Mencari balas dendam pada Zuo Fan, mereka berempat memikirkannya siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Namun, bukan berarti kamu harus menjadi umpan meriam dan langsung mati. Orang bodoh akan melakukan hal-hal yang tidak memiliki peluang setengah poin untuk menang. Jadi mereka berempat melihat situasinya tidak baik, jadi mereka ingin pergi. Awalnya, setelah Zuo Fan mengetahui identitas mereka, dia tidak menaruh mereka di matanya. Tetapi ketika dia marah di dalam hatinya, dia membutuhkan karung tinju. Dan keempatnya berlari ke dalamnya. Sangat jarang Zuo Fan marah, terutama kemarahan yang tidak dapat dijelaskan ini. Namun, kali ini mereka bertemu dengan mereka. Sungguh beruntung mereka telah melakukan yang ekstrim. Tanpa sadar, lelaki tua berkepala itu menoleh dengan kaku, keringat dingin keluar dari kepalanya. Tetapi suaranya masih serak, dan berkata dengan dingin, "Ada apa? Ada apa? Masalah? Kamu baru saja mengatakan ingin membunuhku, sekarang kamu bertanya padaku ada apa?" Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan tertawa ke belakang, berjalan ke arah mereka, dan berteriak, "Cai Rong, Cai Xiaoting, dan dua ayah dan anak perempuan dari keluarga Sun, selamat tinggal." Menaruh bawang putih di Lao Su mengenalimu, Ayuro. Keringat dingin bercucuran di kepala mereka, dan mereka berempat saling berpandangan, tetapi mereka mengecil dan membalikkan badan mereka yang kaku. Kepalanya sangat menunduk, tetapi dia tidak berani melihat ke atas dan menatap Zuo Fan. Luo Yunxiang dan yang lainnya juga terkejut saat mendengar ini. Mereka berempat telah menghilang sejak mereka disapu oleh keluarga Luo. Bagaimana mereka bisa muncul di sini dan menjadi hantu seperti itu? Tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikan keraguan mereka, Zuo Fan telah mendatangi mereka berempat dan mengeluarkan tantangan. "Ayo, bukankah kalian berempat ingin membunuhku untuk membalas dendam? Pergi bersama. Persetan denganku, biarkan kamu memiliki dua tangan." Sudut mulutnya rata, mereka berempat saling memandang, dan bukannya wajah arogan seperti sebelumnya, mereka hampir menangis karena kesedihan. "Ah, kamu adalah monster dengan kekuatan gaib, dan satu pikiran saja bisa membunuh kami, jadi kamu bisa menggunakan kedua tangan. Apakah kamu tidak melakukannya?" Namun, melihat mereka berdiri diam, Zuo Fan segera menggeram pada mereka. Karena tidak ada hal seperti itu untuk dilakukan, maka berlututlah untuk Lao Su dan dengarkan Lao Su untuk mendidikmu. Pipinya mau tidak mau berkedut, dan mereka berempat saling memandang, tetapi mereka ragu-ragu. Berlutut atau tidak? Jika kamu berlutut, apakah itu terlalu tak tahu malu? Tetapi jika kamu tidak berlutut, kamu akan dibantai oleh monster kejam ini dalam hitungan menit. Sayangnya, hidup masih penting. Apa itu wajah, sih? Tampilan hantu ini sudah tidak berwajah. Jadi ada suara gedebuk, dan 4 orang berbaris berturut-turut, berlutut di depan Zuo Fan dengan kepala rendah. Luo Yunxiang berjalan, matanya tercengang. "Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bukan lembah neter bagi mereka untuk melatih mereka?"
Apakah kekuatan sihir semacam ini yang merugikan orang lain dan diri sendiri? Mereka berempat belum berbicara. Zuo Fan, leluhur cara sihir, sudah mengetahui pikirannya dan mengutuk, lihatlah penampilanmu sekarang. Orang bukan manusia, dan hantu bukan. Hantu? Apalagi yang bisa hidup di dunia? Apakah ini keluarga kuat yang kamu kejar? Terutama kamu, sangat baik sehingga orang tua Luo tidak lakukan itu. Tetapi mereka ingin bergabung dengan putra mereka ke keluarga matahari. Dan mereka tidak memiliki prospek. Air liur dan bintang Zuo Fan memercik, Cai Rong tersipu, dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun, Zuo Fan tampaknya tidak cukup menyenangkan, dan dia masih berteriak, apakah kamu tahu mengapa kamu berakhir seperti ini? Dia pantas mendapatkannya. Orang baik tidak melakukannya, tetapi mereka ingin melakukannya. Jadilah anjing untuk orang lain. Ketika dia adalah seorang penatua di keluarga Luo, dia hanya berteriak. Aku ingin memanjat cabang-cabang tinggi lembah Nether. Tetapi sekarang aku bisa memanjatnya. Tetapi aku tidak hidup seperti anjing. Bodoh, idiot, idiot. Zuo Fan memarahi 4 orang bergiliran. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kutukanku, apalagi martabat. Dilatih sebagai cucu, di mana ada martabat untuk dibicarakan? Luo Yunxiang melirik Zuo Fan dalam-dalam, kulitnya rumit, tetapi tidak ada suara. Zuo Fan, jika kamu ingin membunuh, kamu harus mencabutnya. Jangan menghina kami lagi. Cai Rong menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Zuo Fan menyipitkan matanya dan mencibir, bunuh kamu, mengapa aku harus membunuhmu? 4 orang terkejut, sedikit aneh, dan mereka berkata bersama, kamu menang, membunuh kita. Tentu saja, aku hanya memiliki 2 jenis orang di mata Zuo Fan. Satu adalah teman, berteman, yang lain adalah musuh, membunuh. Dengan seringai, Zuo Fan mencibir, kamu pikir, kamu orang seperti apa yang ada di mataku? Musuh, Cai Rong bertanya dengan ragu. Sambil menggelengkan kepalanya, mulut Zuo Fan hanya mencibir. Mungkinkah seorang teman? Hati Cai Rong bergetar, seolah ada harapan yang lahir kembali. Apakah Zuo Fan mengabaikan kecurigaan sebelumnya dan berniat menerimanya lagi? Tetapi ketika dia mendengar jawaban ini, Zuo Fan hampir tertawa terbahak-bahak, melengkungkan bibirnya dengan menghina, dan mencibir. Salah, kamu tidak pernah muncul di mata Lao Su. Sekelompok badut, aku tidak layak untuk dibunuh, dan aku tidak layak berteman dengan Lao Zi. Petik 2. Keluar dari sini. Hiduplah di dunia ini, seperti anjing kotor, rasakan semua rasa sakit di dunia, dan renungkan pada apa yang kamu lakukan sebelumnya. Lao Su. Tapi aku masih menunggu untuk melihat pertunjukan bagusmu. Ada lengkungan kejam di sudut mulutnya. Setelah Zuo Fan memarahi para idiot ini, dia langsung merasa lega dan lebih nyaman di hatinya. Chapter 266 Malu, sangat memalukan. Keempat kulit Cai Rong memerah, dan mereka tidak marah, tetapi mereka hanya bisa berlutut dengan begitu meyakinkan dan bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan kali ini. Apakah itu hanya untuk menghina diri mereka sendiri? Luo Yunxiang mengerang sebentar, melirik Zuo Fan, tetapi dia berhenti berbicara. Wajah Zuo Fan menunjukkan jejak kegilaan, hangat, mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, dan berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari asap?
Pergi ke Lao Zi. Mau tidak mau berkedut, Cairong menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Tetapi ketika mereka hendak bangun dan pergi, teriakan Zuo Fan terdengar di telinga mereka lagi, "Aku akan membiarkanmu pergi." Berguling-guling seperti anjing, apa yang kamu lakukan ketika kamu bangun? Apakah kamu masih ingin menjadi manusia? Petik 2. Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar, dan mereka berempat menggigit mulut mereka dengan keras, sepertinya menggigit dan berdarah. Kekuatan dan agresivitas Zuo Fan membuat mereka bingung, tetapi mereka harus menanggung penghinaan. Bagaimanapun, situasi Zuo Fan lebih baik daripada yang lain. Dengan air mata di matanya, Cairong memimpin dan merangkak ke kejauhan. 3 lainnya mengikuti dengan cermat. Di bawah sinar matahari terbenam, itu benar-benar tampak seperti bayangan 4 anjing yang berduka. Setelah itu melihatnya, aku tidak ingin merasakan rasa sedih dan kasihan. Zuo Fan terengah-engah, ledakan kelegaan di hatinya, dan kemarahan yang tidak berdasar sekarang tampaknya telah benar-benar terpancar. Hanya saja ketika orang melihat pergelangan tangan Zuo Fan yang ganas, mereka tidak menghargai lawan mereka dan kehilangan martabat mereka, tetapi mereka semua bersama. Ketakutan akan dia diperbarui. Yang disebut orang yang ditampar tanpa tamparan di wajah, penghinaan telanjang semacam ini terhadap martabat manusia, di hati para leluhur ini terkadang lebih menakutkan daripada bencana menggeledah keluarga. Karena yang pertama adalah masalah besar, keluarga pergi ke Huang Quan bersama. Meskipun sengsara, itu juga dianggap heroik, tetapi yang terakhir adalah keluarga yang harus hidup dalam penghinaan di dunia. Setiap hari, mereka akan melakukannya dibangunkan oleh kata-kata jahat dalam mimpi mereka. Tetapi memang benar bahwa hidup lebih baik daripada mati. Dan pelecehan verbal Zuo Fan barusan terdengar di telinga keluarga Suedong, tapi itu seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hati mereka. Menjadi manusia atau anjing? Keluarga Luo kamu memiliki kamu dan Zuo Fan mendukung kamu, dan bahkan keluarga ketujuh harus memperhatikan, tentu saja kamu memenuhi syarat untuk menjadi manusia. Namun, keluarga di daratan yang biasa seperti mereka, tidak lebih biasa dari keluarga biasa. Jika mereka tidak menjadi anjing, mereka mungkin musnah dalam hitungan menit. Dan bahkan kelangsungan hidup mereka terus terancam. Kesempatan untuk menjadi manusia? Terkadang mereka tidak hanya ingin menjadi sejahtera, mereka hanya ingin bertahan hidup. Karena itu, kamu hanya bisa menjadi seorang pria di depan kamu, dan seekor anjing di belakang kamu. Hanya saja mereka berdua telah bertemu dengan seorang guru yang baik, dan baik Hua Yulao dan rumah Jianhou telah merawat mereka dengan baik. Itu tidak sekejam dan sekejam itu terhadap keluarga yang terikat padanya seperti lembah Nether itu. Memikirkannya seperti ini, meskipun mereka juga anjing, mereka sudah dianggap sebagai bangsawan di antara anjing. Jadi mari kita menjadi anjing tamu. Mengambil napas dalam-dalam, Skroding Tian dan patriark keluarga Dong saling memandang, dan keduanya tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepala. Zuo Fan dan keluarga Luo, bagaimanapun, adalah keluarga di 2 dunia, benar-benar berbeda dari mereka. Stuart Zuo, kamu tenang, mengapa repot-repot untuk mereka? Hati-hati melukai tubuhmu, bukan layak. Melihat sosok merangkak dari 4 secara bertahap menghilang, Komandan Pang datang ke Zuo Fan dan membujuknya sambil tersenyum. Zuo Fan mengangkat bahu, menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi cemberut, bukan apa-apa, aku tidak akan marah pada mereka. Mereka tidak layak. Tegur saja mereka. Sepertinya aku sangat memaksa,
jadi aku hanya memarahi. Tidak bisa terhuyung-huyung, Komandan Pang menyeka dahinya dengan keringat dingin dan tertawa kering. Ternyata kamu masih bisa menggunakan alasan mengutuk ini, yang sungguh luar biasa. Hanya Luo Yunchang yang menatap Zuo Fan dalam-dalam, bibirnya digigit erat, tetapi dia diam. Oh, semuanya, maaf, masih ada beberapa hal dalam keluarga Luo yang menunggu untuk aku tangani, jadi aku akan pergi sekarang. Beralih ke orang-orang. Zuo Fan segera memeluk tinjunya dan mengambil Luo Yunxiang dan yang lainnya anak-anak keluarga Luo pergi dari sini. Semua orang juga mengepalkan tangan dan tersenyum dengan hormat. Hanya Dong Xiaowan yang memiliki sepasang mata kesal. Melihat sosok bebas Zuo Fan, bergumam, dia masih tidak memilikiku di matanya. Sepertinya untuk melihat pikiran putrinya, patriark keluarga Dong menepuk pundaknya dan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Waner, kamu dan dia adalah dua dunia, tidak mungkin. Sudut-sudut Dong mulut Xiaowan runtuh dan dia menutup dalam-dalam. Aku memejamkan mata. Tetapi ujung mataku sudah lembab. Dalam perjalanan kembali ke stasiun keluarga Luo Yunxiang, yang telah lama terdiam waktu, akhirnya berkata, Zuo Fan, kamu adalah gadis Ning'er. Petik 2. Ada apa? Zuo Fan terkejut, dan kebingungan melintas di matanya. Luo Yunchang menatapnya dalam-dalam. Melihat bahwa dia tampaknya tidak menyadarinya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa, kembalilah. Tanpa sadar berkedip-berkedip, Zuo Fan tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Kediaman keluarga Luo di Yunlongcheng adalah halaman kecil. Setelah kembali ke sini, Zuo Fan melihat Lei Yuntian dan 20 sesepuh Pseudo Celestial sudah menunggu di sini. Steward Zuo keluar. Hari ini pasti lebih sukses hari ini. Lei Yuntian memeluk tinjunya dan tertawa keras. Zuo Fan tidak menjawab, tetapi hanya menunjuk ke Pseudo Sky Profounds itu dan berteriak, Penatua Lei, masing-masing dari 20 hal ini akan bertanggung jawab atas 100 tongkat kepada aku. Dan kamu akan melakukannya sendiri? Lei Yuntian terkejut, apa yang terjadi pada Steward Zuo? Dia sangat marah ketika dia kembali. Bukankah dia menang? Bagaimana mungkin? Ketika Zuo Fan keluar, dia belum pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dilakukan, apalagi masalah sepele seperti itu. 20 mendalam langit semu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan, apa yang mereka lakukan? Baru-baru ini, mereka sangat jujur. Dan mereka tidak bertindak keras di depan orang tuamu. Tampaknya melihat keraguan di hati semua orang, Zuo Fan mencibir, aku belum merawat kamu selama 2 hari terakhir ini. Kalian benar-benar telah melupakan aku? Kemarin keluarga Luo diserang, Lian sekutu kami, orang luar itu terluka parah untuk saudara dan saudari mereka. Baik bagimu untuk tetap di sudut, mengetahui bahwa kamu melindungi dirimu sendiri dan mengabaikan keselamatan tuanmu. Bukankah seharusnya pertarungan ini? Petik 2. Ya, tapi ada 6 naga dan 1 phoenix. Kami tidak memiliki efek apapun ketika kami naik. Itu hanya untuk mati sia-sia. Di antara 20 orang, salah satu dari mereka tidak puas dan berteriak dengan takut-takut. Pupil matanya memadat, Zuo Fan melambaikan tangannya dan menamparkan orang itu di udara, dengan marah berkata, mungkinkah ini alasan? Ketika kamu digunakan untuk melindungi kaisar, kamu juga bersembunyi di belakang kaisar. Ya, sebagai penjaga keluarga Luo, bahkan jika dia tahu dia dikalahkan, dia masih harus menjadi perisai manusia untuk memblokir Lao Su. Tuan, kamu tidak boleh mati sebelum kamu. Pang Komandan dan Penatua Lei, yang mana yang tidak? Jangan lakukan ini.
Dari sudut pandang Lao Su, kamu sama sekali tidak menganggap keluarga Luo sebagai tuan, jadi kamu harus terlatih dengan baik. Lei Yuntian berpikir sejenak dan sedikit mengangguk. Apa yang dikatakan Zuo Fan benar-benar masuk akal, orang-orang ini harus dihukum. Penatua Lei, apa yang kamu lakukan dengan Linglung, dan masih tidak melakukannya? Zuo Fan berteriak lagi, menjentikkan lengan bajunya, dan berjalan ke dalam ruangan. 20 orang aneh itu tersentak dan panik, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Lei Yuntian mengepalkan tinjunya dan memimpin ke depan, tetapi ketika dia akan melakukannya, dia tiba-tiba terkejut. Hei, itu tidak benar. 20 orang, masing-masing dengan 100 tongkat, itu adalah 2000 tongkat, dan biarkan orang tua itu melakukannya sendiri? Stuart Zuo, apakah kamu menghukum mereka atau orang tua itu? Tapi pikirkan lagi, 20 ini semua adalah misteri surgawi semu. Kecuali kemampuannya untuk melukai mereka, mereka tidak dihukum jika dieksekusi oleh orang lain. Tapi 2000 batang ini. Wajah Lei Yuntian berkedut, dan dia memandang Luo Yunxiang dengan senyum masam dan berkata, Yun Chang, apa yang terjadi dengan pelayan Zuo hari ini? Tampaknya semua perintahnya sangat impulsif. Luo Yunxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lupakan saja, Paman Lei, satu orang memiliki 20 tongkat, pukul lebih keras, beri aku hukuman. Setelah mendengar ini, semua orang menghela nafas, seolah-olah mereka diampuni. Tidak hanya 20 orang bersukacita di dalam hati mereka, tetapi untungnya ada seorang wanita muda di kepala-kepala pelayan Raja Iblis Zuo, dan Lei Yuntian juga merasa lega. 2000 batang menjadi 400 batang, yang jauh lebih mudah. Kembali ke rumah, Zuo Fan duduk di kursi utama, mengambil mangkuk teh di sebelahnya, dan menyesapnya seperti sapi hanya menghela nafas panjang. Hati yang gelisah kembali tenang. Pada saat ini, Luo Yunchang dan Panglima Pang mengikuti. Zuo Fan melirik mereka dan berkata dengan lemah, Li Tua dan mereka seharusnya ada di dekat sini. Zuo Fan tahu bahwa untuk menjaga ketertiban kota Yunlong, tidak ada yang diizinkan membawa tuan dari dewa kali ini masuk. Jadi Zuo Fan menduga bahwa Li Jingtian dan yang lainnya harus menunggu di dekat kota Yunlong. Perlahan menggelengkan kepalanya, Komandan Pang berkata dengan acuh tak acuh, Nona Lei dan Yan Lao mengatakan bahwa kamu memiliki pengaturan dan tidak mengikuti. Iya, aku memang membiarkan mereka saat ini action. Bagaimana dengan yang lain? Zuo Fan mengangguk. Setelah merenung sebentar, Panglima Pang ragu-ragu sejenak dan bergumam, tidak ada orang lain yang datang. Mengapa? Ayuro Zuo Fan hanya punya waktu untuk bertanya sekarang situasi keluarga Luo tidak bisa tidak terkejut. Ini ide aku. Luo Yunchang mengangkat wajahnya dan berkata dengan lemah, Kota Yunlong tidak mengizinkan Tuan Shen Zhaojing masuk. Kamu mengatakan sebelumnya, jangan tunjukkan kartu kamu sendiri dengan mudah. Jadi aku hanya. Kamu adalah babi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Zuo Fan sudah berteriak, dan kemarahan lain muncul. Generasi ketujuh keluarga tidak memiliki tuan para dewa. Itu karena mereka memiliki kekuatan itu. Kamu tidak membawanya. Jika kamu dan Yunhai terbunuh di sini, apalagi yang bisa dilakukan dalam keluarga Luo? Aku berusaha keras untuk memulainya. Apa gunanya keluarga? Menggigit bibirnya erat-erat, air mata mengalir di mata Luo Yunchang. Tetapi dia tidak menangis seperti sebelumnya. Sebaliknya dia meraung ke arah Zuo Fan. Ya, aku tidak berpikir dengan baik. Dan aku tidak bisa mengaturnya.
penyebaran dengan benar. Bagaimana dengan kamu? Kamu telah hilang selama 5 tahun. Ketika aku kembali untuk melihat tidak ada yang menyenangkan mata, semua orang marah. Jika ini masalahnya, kamu mungkin juga tidak kembali. Tanda seru petik 2. Begitu suara itu jatuh, Luo Yuncang menoleh dan membanting pintu. Pemimpin Pang terjebak di antara keduanya dan berada dalam dilema. Dia membujuk dengan malu, kepala pelayan Zuo, kamu pasti tidak akrab dengan wanita muda itu, dia bukan kebenaran. Sebenarnya, dia merindukan setiap hari dan malam. Tidak apa-apa, aku tahu, ini bukan pertama kalinya dia marah pada misi. Zuo Fan melambaikan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang, Lao Pang. Sekarang kamu segera mengirim slip giok pesan ke Lao Li untuk mendukung. Kurasa kali ini, aku akan benar-benar merobek wajahku dengan para kaisar. Komandan Pang mengangguk dan segera meninggalkan surat itu. Tiba-tiba, hanya ada Zuo Fan di ruangan itu, dan itu kosong. Zuo Fan memejamkan matanya sedikit, dengan keraguan di benaknya. Dia juga tahu bahwa dia sangat salah hari ini, dan kemarahannya tampaknya hanya sedikit. Semua orang ingin mengutuk dan bahkan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini bukan fenomena yang baik. Marah yang terburu-buru hanyalah perilaku sembrono, dia harus mengendalikan emosinya. Kalau tidak, dalam situasi berbahaya seperti itu, aku khawatir itu akan benar-benar jatuh ke dalam situasi di mana itu tidak akan pernah dipulihkan. Hanya saja dia tidak mengerti kenapa moodnya begitu labil. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menutup matanya, menenangkan dirinya, dan berlatih dengan tenang. Tiba-tiba, teriakan nyaring keluar, dan Zuo Fan mencengkeram pupil kanannya dan jatuh ke tanah dengan ekspresi cemberut, keringat dingin tidak bisa membantu mengalir. Di pupil itu, lingkaran emas melintas satu demi satu, dan kemudian bayangan lingkaran emas kedua perlahan muncul. Bisakah dikatakan bahwa Kong Ming Sentong adalah yang terpenting kedua, dan akan segera menerobos? Pupil Zuo Fan memadat, dan hatinya terkejut dan bahagia.